Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang banget ya teman-teman. Hari ini kita jumpa lagi di Ruang Cerita, Ruang Solusi. Alhamdulillah. Gimana nih kabar teman-teman di sana? Insya Allah baik ya. Semoga semuanya selalu sehat. Nah, yang di sini gimana nih kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Masih ingat dong bareng kita ya, ada Rekda di sini ya, dan juga ada personil baru nih kayaknya ya, siapa nih, yang Kak? gabung kita di sore hari ini ya. Nah, alhamdulillah sore hari ini insya Allah kita akan bercerita kembali ya, tentunya ngobrol-ngobrol tentang hal yang lagi hangat banget ya diperbincangkan ya di masyarakat gitu ya, bahkan di dunia saat ini. Nah, mungkin teman kita yang baru nih perkenalan diri dulu dong. Kenalin diri maksudnya. Oke. BTW salam kenal ya. Salam. Waalaikumsalam. Ya, saya Rukayah. Sebetulnya saya banyak panggilan sih. Banyak ya. Banyak banget panggilan beragam gitu ya. Berarti banyak yang kenal. Banyak Iya, yang dong. kenal, kenalan gitu ya. Jadi kalau orang rumah itu ya biasanya panggil dari nama Rukayah itu Yaya gitu kan, Oh, Ayah Yaya. gitu. Terus kalau misalkan teman-teman yang udah terjalin hubungan dekat ya, Terjalin batin ya. ya udah terjalin batinnya. Nah, itu ya. Ya pasti manggilnya Kayah gitu ya. Atau kalau misalkan baru pertama ketemu atau misalkan apa ya, biasanya hubungannya secara formal aja lah, maksudnya misalkan hubungan di kerjaan atau misalkan pendidikan ya panggilnya Rukayah. Jadi kita manggil Kayah aja boleh ya? Ya boleh banget. Biar lebih dekat Yaya. Kayak hadiah. agak belibet tadi. Nah, masya Allah ya, insya Allah sehat ya teman-teman ya. Iya, sehat. Kayak ini gimana? Oh iya ya, gimana ya? Alhamdulillah sehat ya. Kalau nggak sehat Bohong ini kayaknya ya. Tadi ekspresi pertamanya yang lebih nyata. Nah, alhamdulillah sore hari ini kita mungkin bahas yang lagi viral gitu kan ya, yang lagi banyak diperbincangkan di masyarakat ya, yang beritanya itu sangat mengiris hati ya, miris gitu kan ya kita melihatnya. Nah, mungkin teman-teman udah setiap hari itu kan ya pantengin di sosial media ya berita tentang saudara-saudara kita di Palestina ya, dan juga terkait satu wilayah gitu kan ya yang namanya Rafah ya, yang memang itu menjadi tempat terakhir ya bagi saudara-saudara kita untuk berlindung gitu kan ya, yang mana memang di situ ya udah nggak boleh diserang gitu kan ya, sudah ada benang merah gitu kan ya, tapi ternyata ya tetap gitu ya, tetap diserang oleh kemudian Zionis ya, Israel. Nah, kalau dari pandangan Rekda sendiri nih, gimana melihat berita yang sekarang lagi viral ini gitu ya, terutama tentang di Rafah gitu kan ya. Ya, siapa tahu mewakili ya teman-teman yang di luar sana pastinya ya juga merasakan hal yang sama. Ya, kenapa sih juga kita harus sampai saat ini ya kita harus terus ya melakukan pembelaan atas saudara-saudara kita di sana. Kalau ngomongin saudara kita ya di Palestina, itu nggak bisa ya dengan hati yang biasa, pasti akan muncul perasaan sedih ketika membicarakan terkait dengan Rafah. Nah, kalau tadi kan Kak Eni nanya gitu ya, bagaimana pandangan saya terkait dengan yang lagi viral di sosial media. Tentu ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita bahas gitu ya. Apalagi akhir-akhir ini ya, akhir-akhir ini setelah Rafah itu diserang gitu ya oleh Zionis, memang akhirnya seluruh kanal sosial media tuh bahasnya nih ya, bahasnya Rafah, story-storynya orang itu full Rafah semua ya. Nah, jadi kalau kita membahas terkait dengan Rafah itu tadi, itu ternyata sudah menjadi tempat terakhir berlindungnya kaum muslimin di Palestina. Akhir banget, bahkan sedihnya itu kan ada ungkapan dari salah satu warga Palestina, ini sudah jadi tempat berlindung kita terakhir, setelah ini di surga.
artinya dia mempertahankan diri ya. Berat kata dia sudah nggak punya tempat lagi untuk dia menetap, walaupun sebenarnya kita tahu, atau mungkin teman-teman belum tahu nih sebelumnya, bahwasanya dari wilayah Palestina itu sempat ditetapkan bahwasanya di wilayah Rafah ya, wilayah Rafah itu kan menjadi wilayah benang merah. Apa itu? Wilayah benang merah itu adalah wilayah yang sebenarnya menjadi titik aman bagi kaum muslimin. Ya. Terusnya di Palestina ya? Iya, di Palestina. Ya nggak boleh diserang, ya nggak boleh dibom, Nggak boleh diganggu lah ya? nggak boleh diganggu. Dan itu ibarat kata menjadi kesepakatan antara orang Palestina dan Zionis. Tapi faktanya tetap gitu ya, di pengungsian di tengah malam posisinya kaum muslimin Palestina itu tertidur, rupanya dijatuhkan bom. 8 bom. 8 bom dengan total berat yang bertonton itu ya. Ya menyedihkan sekali gitu ya, menyedihkan sekali. Yang awalnya Palestina itu punya wilayah yang luas, ternyata akhirnya hanya tinggal secuil. Kalau teman-teman lihat petanya Palestina itu kan betul-betul di ujung sekali sudah ya, di ujung sekali, yang itu jadi tempat berlindungnya mereka terakhir. Nah, dari sini juga kita lihat nggak sedikit gitu ya warga Palestina itu yang sudah meninggal dunia ya, dari beberapa syahid tahun gitu ya. itu syahid gitu ya, hitungannya kan syahid ya. Bahkan dari beberapa data terakhir itu sudah ada 36.000 warga Palestina yang syahid. Ribu ya. Itu Kalau orang- dikumpulin tuh itu jumlah, itu nyawa semua tuh, manusia semua. bukan nyamuk gitu ya. Ya bukan nyamuk aja kita mukulin itu nggak nyampe 26.000, ya paling 2-3. Nah ini manusia yang kalau kita bahas manusia itu harga nyawanya itu berarti, tapi ternyata semurah itu, ya. Semurah itu dihabisi oleh Zionis. Nah, jadi menyedihkan Kak gitu ya. Memang kita ini sebagai pemuda khususnya ya, Harus merasakan remaja ya. harus merasakan gitu ya, harus ikut gelisah gitu ya melihat saudara kita dibombardir di luar sana. Karena Jangan ya- sampai kita mikir gini loh, dia jauh di sana gitu ya. Kita uruskan aja ya, urusi aja bagaimana diri kita yang masih amburadul gitu ya, masih Banyak nggak jelas masalah. hidupnya, banyak masalah, sehingga dengan pandangan kayak gitu kita akhirnya nggak peduli dengan mereka-mereka yang ada di sana. Ya, padahal kan kata Rasulullah kita satu tubuh ya, Ya, derita Palestina ini adalah derita kita juga, Ya, gitu. betul. Karena yang sesungguhnya mereka itu melindungi tanah kaum muslimin gitu kan ya, yang diamanahkan kepada kita ya. Justru harusnya kita punya utang budi besar gitu kan ya kepada saudara kita di sana ya. Mereka rela gitu ya, ketika ditawarin untuk pindah gitu kan ya, mereka nggak mau sama sekali gitu kan ya, karena kekuatan iman yang luar biasa ya, untuk kemudian melindungi ya Baitul Maqdis gitu kan ya, luar biasa. Nah ini mungkin sama juga ya yang dirasakan oleh teman-teman kita di luar sana gitu kan, yang melihat bagaimana ya Palestina ini ya. Tapi kan memang kasusnya dari dulu gitu kan ya, yang sampai sekarang pun belum ada solusi gitu kan ya, sampai detik ini, sampai sekarang gitu kan ya. Perjuangan mereka gitu kan ya, itu adalah juga perjuangan kita gitu kan ya, karena membahas Palestina itu adalah bukti kecintaan kita kepada Islam ya. Nah dari situ kan juga nggak banyak ya adanya kemudian gerakan-gerakan gitu ya, memicu ya apa namanya reaksi ya, bukan hanya kaum muslimin, bahkan orang-orang kafir pun gitu kan ya, di berbagai belahan dunia itu kan ikut ya mereaksikan gitu kan ya, bagaimana kemudian perasaan mereka gitu ya lewat aksi-aksi ya. Misalkan mereka turun ke jalan gitu kan ya, atau kemudian apa namanya meminta kemudian sumbangan gitu kan ya untuk saudara-saudara kita di sana. Nah, bahkan ya tadi yang luar biasanya kan orang-orang non muslim pun gitu kan ya ikut gitu kan ya, saking kemudian melihat ya luar biasanya ya genosida gitu kan yang terjadi di sana. Nah
bagaimana dengan kita gitu loh, yang kaum muslimin gitu kan ya. Nah kalau Rukayah sendiri nih melihat kemudian aksi-aksi gitu ya, mungkin pembelaan yang dilakukan oleh kaum muslimin gitu kan ya, atau bahkan orang-orang yang di luar Islam ya sudah menyuarakan ya tentang kemudian Palestina ya, ini bagaimana? Terkait kemudian kondisi di Palestina gitu ya, mungkin pertama-tama juga saya turut mengapresiasi ya bagi kemudian kaum muslimin dan juga bahkan orang di seluruh belahan dunia, ibaratnya ketika dihadapkan pada permasalahan Palestina itu kan masih ada orang-orang yang kemudian mengupayakan untuk bisa turut berperan gitu kan, dalam membantu saudara mereka gitu ya. Bahkan kalau bisa kita lihat kan ada sejumlah donasi gitu ya, atau kemudian bantuan dari segi mengirim makanan ya, atau kemudian obat-obatan ya, atau bahkan kemudian yang pernah juga beredar itu kan terkait kemudian orang-orang Eropa ya, orang-orang Barat yang ibaratnya kan mereka bukan kaum muslimin, tapi karena ada rasa sisi kemanusiaannya gitu ya, rasa kepedulian ketika melihat ada sama-sama manusia kemudian diperlakukan seperti itu ya? Iya, diperlakukan seperti itu ya, mereka juga tergerak gitu kan. Di Amerika kemarin ya, terkait kemudian sejumlah mahasiswa di universitas lumayan terkenal gitu kan, mereka itu kan berdemonstrasi, bahkan membuat pemukiman di perkemahan gitu ya, untuk kemudian menyuarakan terkait Palestina gitu ya. Dan kemudian kalau kita lihat gitu ya, sejauh ini itu kan udah solusi yang kemudian dikerahkan atau upaya yang dikerahkan, tapi kayak sejauh ini nggak ada apa ya penyelesaian gitu loh. Kayak masalah itu nggak selesai-selesai terkait upaya-upaya tadi. Berarti kan di sini memang ada yang perlu dikoreksi berarti ya, terkait kemudian upaya-upaya yang dihadirkan. Berarti perlu solusi yang lebih tepat lagi gitu kan. Karena kalau kita lihat ya solusinya kan masih ibaratnya tambal sulam gitu loh, kayak memberikan makanan, memberikan obat-obatan itu kan jangka waktu bertahannya berapa lama sih? Bahkan kan kabarnya kemarin ketika apa ya, orang Palestina itu menerima bantuan, di saat itulah kesempatan Zionis Israel itu kan membom mereka ketika menerima bantuan itu kan dimanfaatkan kesempatan. Iya, betul sekali. Kalau kemudian kita selama ini berpikir cukup dengan solusi itu ya, wah luar biasa. Maksudnya cara pikir kita tuh masih pendek banget, masih apa ya? Solusinya belum mengakar. Iya, belum mengakar. Bukan berarti nggak Iya. ada anunya ya, nggak ada efek, tapi nggak cukup cuman sampai di situ ya. Betul, nggak cukup dengan solusi itu aja gitu loh. Jadi kalau kemudian kita mendalami lagi ya, sejauh ini solusi yang kemudian dihadirkan sebetulnya nggak cukup hanya dengan itu gitu loh. Kayak mungkin pertemuan-pertemuan gitu kan. Iya, kan mereka itu kan ada yang apa ya, mengiyakan terkait apa yang diupayakan negara-negara kaum muslimin. Misal perkumpulan negara-negara Islam biasanya kan mereka berembuk gitu loh. Oki itu kan perkumpulan negara-negara kaum muslimin itu kan mereka berembuk terus diskusi, dan sejauh ini diskusi yang mereka jalankan kan nggak ada belum membuahkan hasil belum ya. membuahkan hasil ya, atau solusi dua negara ya. Kemudian antara negara Palestina dan negara Israel misalkan berbagi wilayah gitu loh ya, itu juga nggak ada efeknya gitu loh terkait solusi itu gitu loh. Atau bahkan kemudian apalagi yang diharapkan PBB. PBB kan aduh miris ya, PBB itu kan diketuai oleh negara Amerika yang kemudian bestian gitu loh sama Israel. Gimana tuh? Ya gimana mau diharapin gitu nah PBB gitu loh. Terus HAM ya. Dan faktanya sudah bahkan 36.000 ya kalau saya dengar kabar terbaru itu angka nyawa yang hilang gitu ya, yang jadi korban, dan HAM itu kan nggak ada artinya. Iya, nggak ada artinya, malah apa ya, hilang keberadaannya gitu ya. Justru bahkan ada hubungan-hubungan diplomasi gitu kan. Betul banget. Yang mereka jalin gitu kan, miris banget ya. Iya, dan Palestina kan juga mengharapkan negara-negara kaum muslimin gitu loh, terutama negara-negara Arab, tapi ternyata sejauh kalau teman-teman baca gitu lah di artikel kemudian di sosmed dan segala macam itu kan banyak fakta-fakta bahwasanya
pemimpin-pemimpin negara kaum muslimin gitu ya, negara-negara Arab khususnya gitu ya, itu malah punya hubungan diplomatik atau kemudian hubungan kerjasama antar negara dengan negara-negara yang juga membantu Israel gitu. Padahal di satu sisi masalah saudara kita sudah urgent banget ya. Iya, itu sudah luar biasa gitu kan. Sehingga kalau kemudian solusi-solusi tadi yang diharapkan bisa menyelesaikan masalah itu ya nggak akan bisa. Mungkin akan memberikan pengaruh, tapi pengaruh yang sedikit aja gitu. Nggak sampai kapan gitu ya. ya. Mau sampai kapan kita bertahan dengan solusi yang itu aja. Kita perlu solusi yang kemudian memang menyelesaikan permasalahan itu. Nah, kemudian kan menjadi pertanyaan, apa sih solusi yang kemudian bisa kita kerahkan ya, sedangkan kita seorang muslim, mungkin kita punya peran lain gitu kan, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang yang punya aktivitas di kehidupan sehari-hari, sedangkan kita dalam kondisi mungkin jauh, nggak mungkin kan kita ke sana, ke Palestina terus turut berjuang gitu loh, malah bunuh diri sendiri gitu ke sana. malah menyusahkan juga ibaratnya. Padahal nekat. Nyusahin banget, gitu ya. Jadi sejatinya yang kemudian perlu kita pahami solusi apa yang kemudian bisa kita upayakan gitu ya, terutama sebagai seorang muslimah, kita kan mungkin kita merasa kita lemah gitu ya, kita nggak apa sih yang bisa kita upayakan, apa sih yang bisa dibantu oleh seorang perempuan yang bahkan kemudian butuh bantuan orang lain dan segala macamnya, dan ternyata kita punya hal-hal yang bisa kita upayakan gitu loh, dan itu berpengaruh. Jadi kalau yang saya dapati itu, yang saya pahami ketika sudah belajar gitu loh, sedang ngaji, bahwasanya apa yang bisa kita upayakan adalah pertama belajar gitu loh. Kita harus memahami permasalahan Palestina itu secara mengakar. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Cari tahu sejarahnya. Iya. Cari tahu sejarahnya gitu loh. Kan banyak orang di luar sana yang cuma tahu itu bermula cuma di 7 Oktober kemarin. Padahal udah sekitar 70 tahun yang lalu gitu kan, permasalahan itu ada, penjajahan itu terjadi. Dan banyak orang di luar sana berpikir itu peperangan. Makanya mereka mengiyakan solusi-solusi yang dihadirkan sama negara-negara itu tadi gitu loh. Padahal itu kan sebuah penjajahan. Bayangkan kalau peperangan itu kan sama, perlawanan itu kan antara pasukan dengan pasukan. Nah, ini antara pasukan dengan warga sipil gitu loh. Pengungsi bahkan kalau kita lihat tokonya kan yang dibom itu rumah sakit, sekolahan, pengungsian. Yang terakhir kemarin juga pengungsian, tenda-tenda itu kan dibakar ketika dalam kondisi mereka tertidur. Ya Allah, ya, rumah sakit yang dibangun atas nama Indonesia ini kan sudah dibom. Itu jadi memang membangun cinta kita itu harus tahu sejarah ya. Iya, benar banget. Karena memang itu adalah tanah kaum muslimin gitu loh. Yang pertama kan yang pertama kali dibebaskan oleh Umar bin Khattab gitu ya, radhiyallahu anhu. Kemudian direbut kembali gitu kan ya, dan akhirnya kemudian dibebaskan kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi gitu kan. Memang sampai kapanpun ini adalah tanah kaum muslimin sampai hari kiamat gitu kan ya. Tidak ada yang bisa mengelak itu gitu loh. Itu adalah tanah kita gitu, tanah kaum muslimin. Jadi siapapun kita yang merasa diri kita seorang muslim, ya kita punya tanggung jawab gitu loh. Makanya kan sering banget ya Ustadz itu mengatakan bagaimana kemudian hujah kita di hadapan Allah gitu kan ya. Kalau kemudian kita nggak ada sedikit pun gitu kan ya andil ya di dalam kemudian melakukan pembelaan gitu ya terhadap saudara-saudara kita di sana ya. Jadi memang berarti tadi ya ada solusi sebenarnya yang tuntas gitu kan ya. Yang pertama tadi apa? Jadi harus belajar dulu. Ya, belajar dulu gitu kan ya. Belum selesai sih sebetulnya, masih ada yang bisa kita upayakan lagi. Jadi ketika kita sudah paham terkait kondisi Palestina itu seperti apa sejarahnya, bagaimana, maka selanjutnya kita punya apa yang bisa kita upayakan lagi, itu adalah bersuara. Itu yang kita nggak sadari, kita punya ibaratnya privilege, terutama pemuda. Kita bisa bersuara di sosial media, kita bersuara ketika kemudian mendakwakan teman-teman, memahamkan kondisi yang terjadi. Karena kan pemuda tuh punya potensi yang luar biasa gitu loh, punya kekuatan yang luar biasa. Jadi kemudian ketika kita dalam kondisi paham, kita menyuarakan hal tersebut. Itulah yang kemudian intinya kan harus kita lakukan. Jadi kalau sudah belajar, ya sama lah kita sekolah belajar, apa sih gunanya belajar kalau nggak diaplikasikan ya.
Jadi harus betul diaplikasikan gitu loh. Ketika kita paham ya kita nggak diem aja, kita menyuarakan apa yang sudah kita paham. Jadi kita itu bersuara atas dasar pemahaman, nggak hanya sekedar bersuara ikut-ikutan musim-musiman, tren gitu Iya. kan. Musim hilang itu nggak sudah suaranya. Jadi misalkan kalau kita dalam kondisi punya pemahaman dan itu menyadarkan kita, itu kan akan lebih, ibaratnya kita punya dasar kenapa kita bersuara itu tadi. Jadi akan lebih konsisten, nggak ada istilah pasang surut, ibaratnya kayak gitu. Jadi itu sih yang sejauh ini yang kemudian bisa mensolusikan terkait problem tersebut yang bisa kita upayakan sebagai seorang Kayaknya ada lagi ini kayaknya. ada lagi Ya, persatuan Oh ya, iya, sudah benar kita banget. butuh. Ya, itu sih Iya, ya. kunci dari segala kunci. Karena kan segala macam udah nih banyak gitu kan ya, kayak boykot sudah, kemudian juga penggalangan dana. penggalangan dana Iya, gitu ya, benar. tetap aja ya masih belum membuahkan gitu kan ya. Saat ini masih saja kemudian suara kita di sana belum ada penyelesaian. Nah, memang perlu adanya persatuan gitu kan ya, seluruh kaum muslimin gitu kan ya, kayak ya kita tahu lah bagaimana kemudian sejarah kaum muslim itu kuat ketika dia bersatu gitu kan ya. Kalau kita tahu kan Israel itu kan kecil banget ya negaranya ya. Ya, Apalagi kalau dikumpulkan kekuatan negara-negara kaum muslimin itu ya, teman-teman boleh deh cari Israel itu ada di mana. Di atasnya itu kekuatan militernya kaum muslimin kan. bahkan ya tentara Amerika itu nggak ada apa-apanya gitu kan ya dibandingkan jumlah tentara kaum muslimin ya. Bahkan satu negara aja deh, Mesir ya, berapa ribu gitu kan ya jumlahnya. Bahkan itu baru satu loh, baru satu. Bagaimana ketika semuanya bersatu gitu kan ya. Mungkin ya kalau kata seorang Ustadz itu, kita buang ludah aja banjir tenggelam seperti ini gitu kan Tapi ya. sayangnya sekarang ini kan ada ini ya, kita terikat sama nation state. Oh ya, batas negara. Batas negara yang militernya itu hanya diperuntukkan untuk negeri-negerinya sendiri, ya nggak dihadirkan dengan rasa untuk menolong saudara kita yang ada di negeri lain. Nah, kan jadi penghalang ya ketika kita mengadopsi nation state itu sendiri. Pentingnya berarti persatuan kaum muslimin sih ya. Yang perlu banget diadakan ya perlu saat ini. Berarti memang kita sebagai seorang pemuda ya, kita belajar gitu ya tentunya, kemudian kita juga menyuarakan gitu kan, yang menyuarakan persatuan, berarti ya persatuan kaum muslimin Dan gitu itu kan. dipimpin oleh satu pemimpin. Iya, harusnya seperti itu ya, karena nggak akan pernah ada gitu kan ya, bersatu gitu kan ya, kalau pemimpinnya itu banyak gitu kan ya, harusnya dalam satu kepemimpinan ya, satu seruan gitu ya, seruan kaum muslimin gitu kan ya. Ada sejarahnya itu kan yang dulu pas kaum muslimin di kepemimpinan Islam gitu kan, ketika ada seorang Yahudi yang dia itu meminta tanah, baru minta tanah ya, minta tanah tapi dibayar dengan harta yang kalau kita itu banyak sekali. Nanti didirikan universitas, nanti dikasih uang miliaran, kemudian utang negeri itu dilunasin. Tapi minta tanah Palestina. Tapi minta beberapa tanah Palestina dibeli. Kata pemimpin kaum muslimin apa? Apa sih? Tanah ini bukan milikku gitu, Heeh. tapi tanah itu milik kaum muslimin. Iya. Tegas gitu kan ya, Allah ya. nggak mau sama sekali Disogok gitu ya. ya itu kan kita lihat sekarang gitu ya, nggak ada satu negara pun yang berani gitu kan ya, berkutik gitu kan ya, melangkah gitu kan ya, untuk membela saudara kita di sana ya. Karena tadi salah satu hadis juga ya, yang Sudah di masa itu gitu. masa ya nanti banyak gitu kan ya kaum muslimin itu, Tapi kayak buih di lautan. ya kayak kita banyak ya sekarang ya, banyak banget ya, bahkan tadi saya bilang sedikit banget dibandingkan mereka ya, tapi tadi gitu kan karena sudah cinta, kalau dalam hadis itu ya, hubud dunia gitu kan ya, cinta dunia ya, takut mati ya, wahan gitu kan ya, penyakit wahan, sehingga kemudian nggak ada yang berani gitu kan ya, meskipun ya satu negara pun gitu kan ya. Makanya harus bagaimana kita ikut andil gitu kan ya, karena ini bagian tanggung jawab kita ya, hujah kita di hadapan Allah apa ya, kalau kemudian kita pemuda di sini gitu kan ya, yang sudah Allah berikan banyak kenikmatan ya, tapi malah terlena gitu kan ya dengan kehidupan masing-masing gitu loh, masih mikirin hal-hal yang sepele gitu kan ya, bagaimana wajah glowing gitu kan ya, bagaimana kisah asmara, perbucinan gitu kan ya.
Ya, padahal saudara kita sana udah meregang nyawa Iya, gitu ya. Tapi dengan kekuatan iman mereka maka masih bisa bertahan. Nah, tapi kita di Indonesia dengan baru ujian-ujian seperti itu ya udah banyak yang sakit mental gitu kan ya, dan lain sebagainya. Padahal ini yang akan kemudian dipertanyakan gitu kan ya di hadapan Allah. Apa peran kita gitu ya sebagai orang gitu kan ya, yang juga harus gitu kan ya membela ya saudara-saudara kita di sana. Ya, jadi yang penting sih kaum muslimin harus tahu kenapa kita harus membentuk persatuan. Karena di Palestina itu adalah kiblat pertamanya umat Islam, ya tanahnya kaum muslimin kan sebelumnya, yang harusnya kita pertahankan hari ini. Jadi ya kita punya kekuatan ya untuk bersuara supaya persatuan ini bisa kita hadirkan ya di tengah-tengah umat. Ya, dengan apa? Ya berarti kita jangan sibuk sama itu tadi ya, hawa nafsu kita yang masih bergelut sama cinta duniawi. Ya, kalau masih kayak gitu kan, gimana caranya saudara kita ini bisa merdeka? Karena memang derita Palestina ya derita seluruh kaum muslimin sebetulnya ya.